Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur semua? Semoga selalu diberkahi oleh Allah. Amin. Anda pasti tidak asing lagi dengan pelet jaran goyang. Ya, pelet ini sudah banyak dikenal hampir semua kalangan masyarakat. Banyak orang mengira jika pelet jaran goyang ini adalah solusi praktis dan cepat untuk mendapatkan seseorang yang diinginkan. Padahal pelet ini hanya salah satu di antara sekian banyak ikhtiar batin yang bisa dikerjakan. Mbah Firman punya cerita menarik mengenai seseorang yang pernah mengamalkan pelet jaran goyang. Namun dia sekarang menyesal karena telah mengamalkan ilmu tersebut. Kisah ini menarik karena bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Bahwasanya sebuah keilmuan itu tidak boleh digunakan sembarangan. Seperti apa kisahnya? Simak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng notifikasinya, karena akan ada banyak info menarik lainnya untuk sedulur semua. Baik, mari saya lanjutkan. Salah satu penyebab seseorang ingin belajar pelet adalah karena untuk memenuhi hasrat dalam hati untuk sebuah petualangan cinta yang tidak ada puasnya. Orang akan selalu ingin mendapatkan yang lebih baik dan dirasa kurang cukup dengan apa yang dimiliki saat ini. Hal ini mendasari seseorang untuk belajar suatu ilmu demi kepuasan dalam hati. Misalnya ingin mendapatkan cewek paling cantik yang susah diwujudkan apabila hanya menggunakan ungkapan cinta semata. Sehingga berbagai cara dilakukan termasuk mendalami ilmu pelet jaran goyang. Mungkin memang ada kepuasan tersendiri ketika dapat menaklukkan wanita dengan mudah, tanpa usaha dan modal yang besar, hanya dengan modal mantra jaran goyang. Namun ternyata hal itu ada dampak negatif yang sama sekali tidak dia duga sebelumnya. Seseorang sebut saja Anto yang pernah memiliki dan mengamalkan ajian jaran goyang menceritakan pengalaman hidupnya kepada Mbah Firman. Dia di masa lalu pernah belajar banyak ilmu ke seorang guru yang disebutnya sangat hebat dan sakti, termasuk diwariskan ajian jaran goyang beserta rapalan dan mantranya. Setelah melewati banyak tahapan, akhirnya dia lulus dan mampu menerapkan pelet pada seseorang yang dia inginkan, sesuka hati. Kadang dia memelet seseorang wanita padahal wanita tersebut sudah bersuami. Bahkan banyak perempuan yang sudah punya pacar berpaling dan tunduk padanya. Semuanya karena pelet jaran goyang yang dia miliki. Bahkan beberapa orang wanita sempat lari dari keluarganya dan ikut menginap di rumahnya, sampai lupa diri dan hanya ingin bersama Anto. Para tetangga dan kawan Anto sampai heran, karena sosok pria ini tergolong biasa saja, bahkan termasuk dalam kategori tidak tampan, tubuh pendek, kulit hitam, dan pekerjaannya buruh kasar membuatnya terlihat tidak ada istimewa. Namun apa yang dialami sekarang? Di masa menjelang hari tua, kisah cintanya tidak semulus dahulu. Hidupnya serba pas-pasan. Saat ini dia bersama seorang wanita sebagai istri sah. Namun kehidupan rumah tangga tidak pernah tentram. Hampir tiap hari dia bertengkar dengan istrinya. Juga anak perempuan pertamanya baru saja berhenti sekolah karena hamil di luar nikah. Lebih celaka lagi, kehamilan anaknya tersebut tidak memiliki kejelasan siapa yang melakukannya. Dengan kata lain, anak perempuannya hamil di luar nikah dan tidak ada yang bertanggung jawab untuk kehamilannya. Saat ini dia menyesal telah menyalahgunakan ilmu pelet jaran goyang untuk tujuan yang tidak baik, sehingga anaknya pun menanggung karma dari perbuatan di masa mudanya. Itulah sedulur semua, sepenggal kisah tentang Anto yang bisa kita jadikan pelajaran. Semoga kita semua bisa mengamalkan ilmu untuk tujuan yang baik. Amin. Bagi sedulur semua yang mau konsultasi dengan Mbah Firman, bisa klik tautan yang ada di kolom deskripsi. Dan saya ingin sedulur semua bisa gabung di grup dan channel Telegram Mbah Firman. Link gabung ada di bawah. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.